Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ganjil genap yang akan diberlakukan di 25 titik di DKI Jakarta ini akan lebih meringankan ataupun tidak ada terjadi kemacetan di DKI Jakarta. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya melalui via Zoom ada Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPR di DKI Jakarta. Selamat malam Pak Gilbert. Selamat malam, Bung. Ya, baik. Kemudian juga ada Pak Bambang Istianto, pengamat transportasi publik. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Gilbert terlebih dahulu ya. Pak Gilbert, ini kemarin pihak Dishub dan juga kepolisian sudah rapat begitu ya untuk membahas terkait dengan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta ini. Apakah pihak DPRD juga ikut terlibat begitu dalam perencanaan ini dan bagaimana melihatnya ini, Pak Gilbert? Ya, pertama kita tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini. Jadi ini hanya dilakukan sepihak oleh eksekutif bersama Polda Metro Jaya. Tentu kita menyuarakan kepentingan yang kita lihat di masyarakat, di mana masyarakat tidak sepenuhnya mendukung kegiatan ini. Dan kalau kita melihat, memang kebijakan ini tidak terlalu baik sebenarnya untuk sebuah kebijakan di tengah pandemi yang masih berdampak begitu. Karena dengan dibukanya 25 jalur, maka kemudian yang terjadi adalah masyarakat akan berpindah ke jalur yang tidak ganjil genap. Artinya jalur yang ditempuh menuju ke tempat tujuan itu semakin panjang dan itu adalah bahan bakar yang semakin besar. Di tengah kenaikan harga bahan bakar dan kemudian jalur diperpanjang, maka yang menanggung ini adalah masyarakat sendiri, sehingga sebenarnya masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan ini. Seharusnya kebijakan itu diambil bukan untuk merugikan masyarakat, tetapi untuk membantu masyarakat. Jadi bukan kebijakan ganjil genap diperluas yang perlu sebenarnya, tetapi solusi terhadap kemacetan di Jakarta. Kemarin kan terlalu dipamerkan di tengah pandemi tidak macet. Padahal itu kan sebenarnya semu. Ini yang realnya begitu. Jadi seharusnya ini yang diperbaiki begitu. Baik, Pak Gilbert, apakah memang seharusnya DPRD dilibatkan dalam hal ini? Harusnya kita dilibatkan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat umum. Paling tidak Komisi B yang membawahi Dinas Perhubungan disampaikan terlebih dahulu bahwa kami akan melakukan ini begitu. Karena ini kebijakan yang menyangkut masyarakat luas di Jakarta. Ini sebuah kebijakan yang sangat berdampak. Ya kalau begini adanya ya kita tentu akan mengkritisi juga lewat media karena kita tahunya dari media begitu. Oh baik, jadi emang tahunya dari media juga untuk di pihak DPRD sendiri ya. Baik, saya Ya. ke Pak Bambang. Pak Bambang, melihat kondisi untuk perencanaan terkait perluasan ganjil genap ini dari segi pengamat transportasi bagaimana Pak Bambang? Apakah ini efektif begitu? Ya, sebetulnya kalau dari aspek transportasi, tentunya kan transportasi itu kan mendukung mobilitas sosial. Ketika mobilitas sosial masyarakat tinggi, maka produktivitas itu tinggi. Itu teori transportasinya begitu. Tetapi kalau kita lihat tadi disampaikan bahwa pertumbuhan kendaraannya itu setiap tahun 12%. Nah, itu sehingga tentunya kemacetan di kota-kota besar ya di Indonesia termasuk Jakarta memang betul-betul pelik, itu kompleks ya. Persoalannya adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk kemacetan lalu lintas kan ada beberapa model lah, misalnya 3 in 1, kemudian sekarang genap ganjil, dan yang akan datang adalah electronic route pricing gitu ya. Ketiganya itu baru 2 kebijakan model itu yang diterapkan ya. Nah persoalannya apakah itu mengurangi kemacetan? Kalau dalam catatan YLKI memang ganjil genap itu bisa menaikkan penumpang Transjakarta 32%. Tetapi menurunkan Lalin 15%. Nah sebetulnya kalau dengan data itu sebetulnya tidak terlalu signifikan kontribusi, Tidak terlalu efektifnya. Kontribusi kebijakan ini terhadap kemacetan lalu lintas. Satu itu. Yang kedua, apa betul yang disampaikan oleh Pak Gilbert selaku wakil rakyat? Tentunya ya sekarang rakyat sebagai target grupnya, sebagai sasaran kebijakan itu sejauh mana menghalangi mobilitas sosial masyarakat itu bagi masyarakat itu bagaimana gitu? Apakah merugikan atau tidak? Baik. Itu perlu dilakukan Baik. analisis yang baik oleh Dinas Perhubungan. Baik, kalau dari segi dari pengamat transportasi sendiri, Pak Bambang, apakah kondisi ini, apakah sebaiknya ketika orang berpindah ke transportasi umum, penambahan untuk Transjakarta dan sebagainya harus perlu ditambahkah?
Yes, itu adalah teorinya begitu. Jadi jika transportasi publik diminati masyarakat, maka masyarakat itu berbondong-bondong naik angkutan umum. Nah tadi kan data YLKG kan hanya 32%. Asalkan transportasi umumnya nyaman begitu ya Pak Bambang ya? Yes, ya pasti. Dan yang penting itu dalam arti kepentingan publik itu begitu keluar dari rumah itu sudah ada transportasi umum apa tidak? Iya. Itu yang harus didata oleh Dinas Perhubungan. Artinya itu istilahnya itu adalah yang paling dikenal di teori transportasi adalah door to door service. Gitu. Jadi percuma juga kalau seandainya ada Transjakarta, tapi kondisi dari rumah ke Transjakarta jauh dan membutuhkan biaya lagi untuk ke Transjakarta itu begitu Pak Bambang maksudnya? Betul ya. Oke, baik. Saya ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, ini kan kondisi ini pro dan kontra di tengah masyarakat begitu ya. Bagaimana kita dari segi DPRD sendiri untuk menengahi kondisi seperti ini? Tentu kita tidak mengambil kebijakan dalam hal ini dan kemudian harusnya eksekutif melakukan kajian dulu seperti tadi disampaikan. Memang di satu sisi kemacetan itu juga mengurangi produktivitas, tapi di sisi lain kalau kemudian kebijakan ganjil genap ini yang diambil, ya masyarakat juga yang menanggung. Jadi semua ini adalah kebijakan yang kelihatannya tidak terlalu dikaji dengan baik. Harusnya yang terbaik itu adalah kedua belah pihak, baik yang macet maupun yang kemudian mobilnya tidak bisa jalan itu mendapat keuntungan dari sebuah kebijakan. Kalau kebijakan ganjil genap diberlakukan, artinya kan kita hanya memakai mobil kita 6 bulan dalam setahun. Mana mungkin kan? Buat apa dibeli mobil kalau kemudian kita bayar pajak setahun, tapi kemudian diikuti dengan kebijakan ganjil genap? Ya harusnya pajak juga dikurangin aja setengahnya begitu, kompensasi. Tetapi itu juga bukan hal yang baik karena DKI sendiri kan defisit. Walaupun kemudian banyak keluar uang buat kegiatan yang tidak perlu seperti Formula E. Nah, keadaan ini harusnya disikapi seperti tadi disampaikan, memperbaiki transportasi publik. Baik armadanya yang ditambah, jalurnya kemudian diperluas, kemudian frekuensinya dipersering, kemudian mobil busnya itu dibikin tambah nyaman. Baik. Ini yang terjadi kan halte yang diperbaiki seharga 13 miliar satu halte, dan itu sangat tidak rasional harganya, dan kita juga bingung. Kenapa Transjakarta kemudian memilih memperbaiki halte bukan mempertambah armadanya? Baik. Ya. Yang kedua, kemudian gubernur malah pergi ke luar negeri untuk mobil listrik. Mobil listrik bukan jawaban terhadap kemacetan, terhadap polusi, iya. Tetapi kan sebenarnya itu juga sudah dipikirkan kemarin dengan mobil gas dan mobil solar. Tapi yang terlihat kan mobil gas dan solar dihilangkan. Bukan dihilangkan, nggak berjalan dengan baik. Ya mau ini kebijakannya sangat tidak tepat lah. Baik. Intinya ada perlu kajian-kajian ulang yang harus dilakukan terkait dengan penerapan atau perluasan ganjil genap ini ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak Bambang dan juga Pak Gilbert usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.